البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita akan melanjutkan bacaan terhadap kitab Mutamimah al-Ajrumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab rahimahullah taala. Pembahasan kita kali ini adalah seputar al-ism al-mausul. Ism mausul seringnya dikatakan diartikan kata sambung ya. Nah, yang artinya yang. Cuman pembahasan kita kali ini adalah urutan daripada al-ma'arif, tingkatan-tingkatan ma'rifah yang sudah kita lewati. A'raful ma'arif, tingkatan ma'rifah yang paling tinggi dhamir, sudah kita bahas. Yang kedua alam, sudah kita bahas. Yang ketiga ism isyarah, sudah kita bahas. Sekarang yang keempat al-ism mausul. Paham ya? Ism mausul ini tingkatan ma'rifah yang keberapa? Yang keempat. Nah, barakallahu fikum yang keempat. Oleh karena itu perlu kita perhatikan jangan sampai gagal faham. Diupayakan sekali dijelaskan langsung faham karena ini mudah sekali. Intinya menghafal definisinya. Nah, kita lihat di situ sebelum kita baca kitabnya. Al-ismul mausul. Ism mausul itu apa sih? Ism mausul adalah huwal ismul ladzi ihtaja ila silatin wa a'id. Isim mausul itu adalah isim yang butuh kepada silah dan a'id. Isim mausul. Ini untuk bedakan dengan mausul harfi. Nanti ada namanya mausul harfi. Itu nanti kotor nada ya, di kotor nada alfiyah itu ada namanya mausul harfi. Kalau di sini tingkatannya enggak usah sebutkan dulu biar enggak bingung. Jadi isim mausul itu isim yang bagaimana? Yang butuh kepada silah dan a'id. Nah, apa itu silah? Apa itu a'id? Antum lihat di sana itu. As-silah hiya al-jumlah allati waqa'at ba'dal ism mausul. Jumlah itu kalau bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia itu kalimat. Paham ya? Kalimat yang datang setelah isim mausul namanya silah, dihafal itu. Jadi nanti kalau nanya jumlah yang jatuh setelah isim mausul apa? Dia bilang a'id, gagal paham. Jumlah yang datang atau kalimat yang datang setelah isim mausul namanya silatun. Namanya apa? Silah. Antum dengan contoh lebih jelas. Ja'al ladzi qama abu. Alladzi isim apa? Isim mausul. Nah, qama abu ini jumlah bukan? Jumlah bukan? Jumlah, kalimat sempurna. Qama abu. Ini namanya silah. Paham belum? Adapun a'id apa? Ad-dhamirul ladzi ya'udu ila ism mausul. Dhamir yang kembali kepada isim mausul namanya a'idun. Namanya apa? A'idun. Ini contohnya. Ja'al ladzi qama abuhu. Abuhu ada dhamir hak di sini. Nah, kembali ke mana? Ke alladzi, namanya a'id. Mahum insyaallah. Paham insyaallah ini ya? Paham insyaallah? Mudah kan? Mudah. Ini di jurumnya sudah kita lewati juga. Jadi intinya yang antum hafal itu silah itu apa, a'id itu apa. Paham ya? Jadi a'id itu adalah apa tadi? Dhamir yang kembali kepada isim mausul. Nanti disyaratkan dhamir itu harus cocok. Tergantung isim mausulnya muannats, mudzakkar, musanna atau jamak atau mufrad, kembalinya harus cocok. Paham ya? Ini sekarang ja'ala di qama abu, ini pakai mudzakkar. Kalau anak ubah dengan yang muannats seperti ini. Ja'atil lati qama abuha. Telah datang seorang wanita yang bapaknya berdiri. Paham ya? Nah, bukan qamat, ini qama di sini karena ini urusannya qama ini dengan setelahnya, bukan dengan alati ya. Nah, jumlah qama abuha namanya apa? Silah. Paham? Karena jumlah kalimat yang jatuh setelah isim mausul namanya silah. Nah, ada a'id enggak? Ada a'idnya atau tidak? Ada jelas. Mana a'idnya ini? Dhamir ha ini a'id. Kembali ke mana? Ke allati. Cocok atau tidak? Cocok. Syaratnya dhamir yang kembali kepada isim mausul harus sama, cocok. Musanna musanna, muannats muannats, jamak jamak, mudzakkar mudzakkar. Mahum insyaallah harus cocok dan sama. Kalau enggak sama enggak boleh. Contohnya ini, ja'ala tiqama abuha, enggak bisa.
Abuha enggak bisa. Kenapa? Karena ha muannas, alladzi sedangkan apa? Mudzakkar, harus sama. Jadi nanti ada kaidah, nanti Anda tuliskan semuanya nanti. Jadi nanti ayyakuna ad-dhamiru ayyakuna al-a'idu barakallahu fikum muwafiqan lil mausul. Paham ya? Syaratnya itu aidnya harus cocok dengan isim mausulnya. Paham ya? Nanti akan Anda lewati nanti. Ini kan baru awalnya karena mau diselesaikan hari ini belum bisa ya. Ini sekedar kalau ini sudah selesai ininya. Cuman penjelasan rinciannya itu harus ditambah lagi nanti karena penting sekali ini ya mengenai isim mausul ini. Naam. Faedah-faedahnya insyaallah besok kita uraikan satu persatu insyaallah. Sekarang udah paham ya isim mausul itu apa? Nanti kalau Anda ditanya jumlah qama abuhu fi mahali apa ya? Fi mahali raf'il fa'il, gagal paham. Ingat ini kaidahnya dihafalkan itu. Jumlah dari silatul mausul la mahalalah minal i'rab. Jadi antum kemana mana pun kalau tanya orang qama abuhu fi mahali apa? La mahalalah minal i'rab, langsungan. Jumlah ini silatul mausul ini qama abuhu fi mahali apa? La mahalalah minal i'rab. Enggak punya kedudukan dalam i'rab. Sudah itu kaidahnya. Enggak usah bingung. Kalau antum bilang fi mahali nasbin maf'ul bih, fi mahali raf'in fa'il, gagal paham. Paham maksudnya? Jadi kaidah itu penting. Kaidah, faedah seperti itu penting karena apa? Sebagai patokan itu loh. Biar antum enggak terjebak. Kadang orang namanya orang belajar nahwu ada yang ngetes. Ngetes nguji, coba antum i'rab coba. Ja'a alladhi qama abuhu, ja'a fil madhi, alladhi isim mausul, fi mahali raf'in fa'il. Qama abuhu jumlah itu apa? Fi mahali apa? Fi mahali nasbin maf'ul bih katanya. Gagal paham. Jumlah silatul mausul la mahala minal i'rab. Enggak punya kedudukan dalam i'rab. La fa'il wala maf'ul wala syai'. Paham insyaallah? Kalau alladhinya tergantung. Alladhi ini kan tergantung dengan amil sebelumnya. Sekarang ja'a itu kan amil. Nuntut apa? Nuntut rafa' sebagai fa'il. Berarti alladzi i'rabnya bagaimana alladzi? La barakallahu ism mausul mabniyyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mafhum? Fi mahalli raf'in fa'il. Qama abuhu sebagai silatul mausul. Qama fi'il madhi, abu fa'il. Ya enggak? Fa'il dari qama ini bahwa mudhaf ha fi mahalli jar mudhaf ilaih. Wal jumlah min qama abuhu la mahalla laha minal i'rab. Paham belum? Jumlah total ini qama abuhu la mahalla laha minal i'rab. Jangan gagal paham nih ya. Karena dulu ada yang terjebak gitu loh. Disuruh i'rab qama abuhu jumlah fi mahali apa? Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, keliru semuanya. Kalau jumlah silatul mausul la mahalla lahu minal i'rab. Mafhum insyaallah? Kita lihat. Isim mausul terbagi menjadi dua. An-nassu wal musytarak. An-nassu al-musytarak. Apa itu nas? Kalau bingung kembali ke atas. An-nas itu khas, khusus. Isim mausul ada yang khusus, khas. Lafdzun wahid yusta'mal fi ma'nan wahid. Satu lafaz digunakan untuk makna satu. Alladzi untuk mudzakkar, ya enggak? Mufrad. Itu maksudnya. Alladzi boleh enggak untuk perempuan? Alladzi enggak boleh. Alladzi untuk mudzakkar, mufrad. Alladzi boleh enggak untuk musanna? Untuk dua orang enggak boleh. Alladzi ya satu lafaz untuk satu makna, itu maknanya. Jadi nas itu maknanya adalah apa? Makna khas, khusus. Paham? Mustarak maknanya am, umum. Itu kalau antum masih bingung memahaminya. An-nassu itu al-khas, khusus. Al-mustarak al-am, umum. Mafhum? Umum itu maksudnya bagaimana? Umum itu maksudnya lafdzun wahid yusta'mal fi aktsar min ma'nan. Artinya apa? Satu lafaz tapi digunakan untuk semua makna. Untuk lebih dari satu makna. Contohnya man. Ini nanti. Man ini mufrad, mudzakkar, musanna, muannas juga man. Enggak pernah man, mana, manu itu enggak pernah. Ya man gitu aja. Paham ya? Ja'a man qama, ja'at man qama. Ja'at man qamat misalkan. Paham ya? Ja'a man qamu. Tetap man, enggak pernah berubah wala syai' namanya apa? Mustarak. Lafdzun wahid yusta'mal fi aktsar min ma'nan. Satu lafaz tapi digunakan untuk apa? Untuk barakallahu fikum makna yang banyak. Faham belum? Contohnya man ini. Barakallahu fikum. Sebagai contoh aja. Kalau nas itu kan jelas. Kalau nas artinya khas. Kalau antum masih bingung, nas itu khusus. Makna khusus itu apa maknanya? Khusus itu satu lafaz digunakan untuk apa? Satu makna. Mufrad ya untuk mufrad, mudzakkar untuk mudzakkar, musanna untuk musanna, muannas untuk muannas. Jangan lafaz mudzakkar digunakan untuk muannas, itu keliru. Kalau ini yang mustarak ini bebas.
Satu lafaz antum gunakan untuk semuanya. Musanna, muannats, jamak, mufrad, dia tetap pakai lafaz itu. Itu namanya mustarak. Wadih, jelas insyaallah. Nah, mudah sekali ini ya, perlu direnungi aja. Kita lihat dulu. Yang nas dulu diurutkan aja biar enggak enak, biar apa? Biar enggak bingung. Yang khusus ada dua, imma untuk mudzakkar, imma untuk muannas. Yang mudzakkar pun mudzakkar itu ada tiga, imma mufrad, imma musanna, imma jamak. Yang mufrad alladzi, yang musanna alladani, yang jamak alladzina, alladzuna. Alladzuna nanti lughah Bani Hudail namanya. Bahasanya Bani Hudail itu alladzuna. Ja'al ladzuna, ra'aitul ladzina, marartu bil ladzina. Paham ya? Tapi kalau lughah yang pertama itu mabni dia. Ja'al ladzina, ra'aitul ladzina, marartu bil ladzina. Tapi kalau Bani Hudail namanya ya, itu qabilah marga Bani Hudail. Nah, barakallahu fikum, itu mereka apa? Mereka menggunakan seakan-akan seperti jamak mudzakkar salim. Ja'al ladzuna, ra'aitul ladzina, marartu bil ladzina. Paham? Oleh karena itu ana tulis dua itu, alladzina sama alladzuna. Paham insyaallah? Wa na'am. Itu rinciannya pada kitab ini, cuman ini sedang cuplikan biar antum paham. Yang untuk muannats ada tiga juga, mufrad, musanna, jamak. Mufrad allati. Satu orang kan allati. Kalau musanna allatani. Kalau jamak ada tiga. Bentuk jamaknya silahkan pilih yang mana. Tiga-tiga ini jamak muannats. Allai, allati, allawati. Mahfum insyaallah? Untuk jamak muannats. Kalau yang allati ja'atil lati, ja'at allati. Kalau yang allatani ja'at na'am, ja'atil latani. Kalau allai ja'atil lai. Paham maksudnya? Naam. Itu yang nas khusus. Yang mustarak barakallahu fikum terbagi menjadi tiga. Imma lil aqil atau lil alim. Kenapa ana kasih lafaz lil alim? Karena terkadang lafaznya itu digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak disifati dengan aqil. Tidak dinamai dengan aqil tapi alim, disifati dengan ilm. Faham? Sehingga lebih umum kalau kita katakan lil alim. Faham? Jadi lil aqil itu seolah-olah nanti kalau digunakan untuk Allah taala kita mensifati Allah taala punya akal. Itu keliru. Paham ya? Allah taala tidak dinamai dengan aqil tapi alim. Paham ya? Sehingga sifatnya ilm. Mahum insyaallah? Ayo. Kita lihat sini. Yang untuk berakal kita terjemahkan gitu aja biar antum enggak bingung. Istilah lain adalah yang alim, yang punya ilmu, man. Man digunakan untuk yang berakal seringnya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya, nah, barakallahu fikum, ja'a man qama, telah datang orang yang dia berdiri. Ja'a man qama. Ja'a man qama. Ini enggak mungkin kalau enggak berakal. Telah datang orang yang berdiri. Berakal kan? Man. Nah, qama ini namanya apa namanya? Namanya silatul mausul. Silah namanya. Kalau mau diluruskan ja'a man qama abuhu. Seperti tadi persis. Faham insyaallah? Ja'a man qama abuhu. Faham insyaallah ya? Ini namanya apa qama abuhu namanya? Namanya apa ini Ibrahim? Silatul mausul. Ada aitnya enggak Isa di sini? Apa mana aitnya? Dhamir ha ini kembali ke man. Menunjukkan mannya untuk mufrad. Kan sudah kita lewati, satu lafaz digunakan untuk semuanya gitu loh. Paham belum? Kalau jamak bagaimana? Kalau jamak tinggal diubah aja. Kalau jamak tinggal diubah. Mannya enggak berubah, man tetap enggak akan berubah mannya ya. Nam ja'a man qamu gitu aja. Ayo, ja'a man qamu gini. Menunjukkan mannya untuk jamak atau mufrad ini? Di sini antum bisa pastikan untuk jamak pasti. Kenapa? Karena di sini istilahnya sudah ada ait. Mau jamaah mesti kembali ke sini. Paham belum? Kalau diubah lagi, mastikannya itu dengan apa? Aitnya itu mastikannya. Ja'a man qama. Nah, berarti mannya untuk berapa orang? Untuk dua. Musanna. Tahu dari mana ini loh? Aitnya loh. Paham belum? Mannya enggak akan berubah karena apa? Lafdzun wahid yusta'mal fi aktsar min ma'nan. Satu lafaz digunakan untuk semua makna yang banyak tadi itu. Musanna, mufrad, jama', mudzakkar, muannats. Paham insyaallah? Cuman man itu yang berakal. Kalau ma yang kedua ma itu li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Paham ya? Yang tidak berakal pakai ma. Paham ya? Nah, contohnya apa contohnya yang tidak berakal yang pakai ma?
Contohnya apa contohnya yang pakai ma yang tidak berakal? Kalau sini contohnya banyak sekali, nanti bisa lihat sendiri sini. Antara ma dan man sudah ada situ. Kalau di situ pakai ayat. Nah, pakai ayatnya. Kalau yang barakallahu fikum yang berakal faminhum. Itu yang tidak, itu yang untuk pengecualiannya. Kalau di atas itu ya, barakallahu fikum. Pertanyaan awal mulanya, pertanyaannya apa? Pertanyaan situ adalah barakallahu fikum ishtaraitu himaran aw atanan aw himarain aw atanain aw humuran. Kemudian yu'jibuni mashtaraita. Aku kagum dengan apa yang kamu beli. Nah barakallahu fikum. Nah, contoh yang lain aja. A'jabani ma anda. Telah membuat aku kagum apa-apa yang ada di sisinya. Di sini ma ini, barakallahu fikum, digunakan untuk yang tidak berakal karena sebelumnya taruhlah ada orang ngomong indi qalamun. Aku di sisiku ada pena. Pena berakal enggak pena? Enggak berakal. Berarti a'jabani ma indah. Kembali ke pena tadi itu orang yang ngomong. Ya akhi indi qalam. A'jabani ma indah. Aku kagum dengan apa yang ada di sisinya. Paham ya? Berarti apa? Ini kembali ke sini, selesai. Ini namanya silah. Paham soalnya? Nah, jadi itu kembalinya untuk berakal atau tidak dan qarinah. Karena ma ini terkadang digunakan untuk yang berakal juga ma juga gitu loh. Paham ya? Cuman hukum asalnya man itu untuk yang berakal, ma digunakan untuk yang tidak berakal. Terkadang dibalik. Di dalam firman Allah Ta'ala, faminhum may yamshi 'ala batnih. Di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya. Man padahal. Man yamshi. Apakah manusia yang berjalan pakai perut? Manusia atau bukan? Atau hewan? Hewan kan, ular atau yang semisalnya, ya enggak? Padahal pakai man gitu loh. Ada juga ma digunakan untuk berakal. Ketika iblis disuruh sujud, paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allah Ta'ala kan marah dengan iblis karena enggak mau sujud. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya." Ya kan? Apa yang menghalangi dirimu untuk tidak mau sujud? Paham ya? Kepada apa? Kepada orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Paham ya? Berarti ma ini orang, siapa itu? Adam alaihissalam, ya enggak? Nah itu berarti kan manusia, padahal pakai ma. Itu terkadang. Jadi antum yang antum hafal globalnya dulu. Ma fungsinya untuk yang tidak berakal, man fungsinya untuk yang berakal. Ini nanti masuk dalam kategori apa? Istifham sama juga. Istifham kalau bertanya maka man itu berakal biasanya. Ma untuk yang tidak berakal. Paham ya? Jarang sekali orang bertanya, "Man hada?" Siapa ini? Pena dibilang siapa? Keliru atau benar? Siapa ini? Keliru enggak? Keliru. Pena enggak berakal. Ma hadza gitu kalau enggak berakal. Paham ya? Kalau orang baru man hadza ya akhi gitu. Nah, mahum insyaallah ya. Kalau yang mustarak bainal aql wa ghairil aql, double mustarak boleh digunakan yang berakal atau yang tidak berakal ini. Ayun, dza, dzu sama al. Paham ya? Nah, ayun, dza, dzu sama al. Ini fungsinya umum, mau berakal enggak berakal boleh pakai ini. Boleh pakai semusul yang ini. Ayun, dza, dzu sama al. Rinciannya untuk dza syaratnya nanti akan kita lewati. Dzu ini lughah Bani Thayy. Paham ya? Dzu. Ini bukan apa? Bukan asma sittah ya. Kita lewati dulu kan. Di dalam asma sittah kita syaratkan antakuna dzu bi makna sahib. Dzu maknanya harus sahib. Kenapa? Karena kalau dzu maknanya bukan sahib, dzu ini. Ja'a dzu qama. Ja'a dzu qama. Artinya apa? Ja'a alladzi qama. Itu artinya. Kalau dzu maknanya alladzi. Paham belum? Di dalam asma sittah syaratnya dulu kita lewati antakuna bi makna sahib. Dzu maknanya harus sahib. Ja'a dzu malin. Telah datang pemilik harta. Benar, itu asma sittah kita lewati kan? Ya kan? Tapi kalau dzu di sini bukan asma sittah. Paham ya? Bukan termasuk al asma as-sittah, tapi apa? Dzu mausulah namanya. Lughah Thayy. Paham ya? Artinya alladzi. Ja'a dzu qama, bukan ja'a sahib qama, itu enggak boleh. Beda sama dzu yang ada pada al asma as-sittah. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzu malin, hanuk.
Ya enggak? Itu lain lagi. Mahum insyaallah. Untuk al beliau sebutkan dua saja karena yang masyhur dua, yaitu al yang masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, seperti ini. Ad-darib sama al-madrub. Ad-darib sama al-madrub. Al di sini al-mausulah namanya. Artinya apa? Ad-darib alladzi daraba, yang memukul. Al-madrub alladzi duriba, yang dipukul. Jadi ini nanti kalau diubah menjadi apa? Mughair shighah. Alladzi duriba. Al-qatil alladzi qatala, yang membunuh. Al-maqtul alladzi qutila, yang dibunuh. Faham soalnya ya? Paham soalnya ya? Isim fa'il itu berarti kembali ke pelaku. Isim maf'ul berarti yang dikenai perbuatan. Cuman alnya al apa? Al-mausulah. Sudah kita lewati kemarin kan? Al ada berapa kemarin? 3. Al-mausulah, al-zaidah, al apa lagi? Al-mu'arrifah. Paham ya? Nah, al-mu'arrifah, al yang bisa menjadikan ma'rifah 3. Ini al-mausulah ketemu lagi di sini. Faham soalnya ya? Jadi nanti kita lewati pembahasan satu persatu. Nah, barakallahu fikum dengan rinciannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sekaligus baca di situ, barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.